10 menit sudah berlalu, 12 menit nih, sekarang jam 13.17 di waktu saya. Ini tidak ada yang angkat tangan, apakah semuanya sudah paham atau bingung atau bagaimana terkait dengan tugasnya, penilaian tugas ataupun pertanyaan lain yang berkaitan dengan kuliah. Bentar. Catatan saya kemana ya? Sudah paham semua kah terkait dengan komentar dari saya? Ini golongan B. Oke, ini ada yang bertanya. Gusti Ayu, mau bertanya apa? Ya Bu, terima kasih atas kesempatannya di sini. Saya mau bertanya terkait komentar Bu Nita di tugas. Tugas yang mana? Tugas klaim kandungan klaim. Di sini kan Ibu memberikan komentar, klaim kandungan gizi hanya mensyaratkan batas kandungan zat gizi di produk. Itu saya masih belum paham maksudnya seperti apa ya. Oh, ya, bentar ya, saya buka punyamu dulu. Iya, Bu. Saya juga perlu membuka peraturannya. Yang lainnya misalkan mau ada yang bertanya, silakan angkat tangan ya. Kita gantian bahas tugasnya satu persatu. Atau misalkan ada pertanyaan terkait dengan materinya, boleh. Oke, ini tugasnya Gusti Ayu. Jadi komentarnya adalah klaim kandungan gizi hanya mensyaratkan batas kandungan gizi di produk. Yang saya maksud tuh ini, yang di sini. Jadi misalkan untuk klaim kandungan gizi itu memang hanya mensyaratkan batas kandungan gizi. Batas kandungan gizi itu adalah yang ini. Misalkan ini ya, contohnya klaim sumber serat. Hanya ini syaratnya. 3 gram per 100 gram dalam bentuk padat atau 1,5 gram serat per 100 kilokalori dalam bentuk cair. Untuk yang syarat ini, 2 ini itu tidak ada untuk persyaratan di kandungan gizi. Coba kita cek. Mana ya? Kandungan ini, klaim kandungan gizi serat. Nah, kan di kandungan gizi serat itu hanya ini. Jadi misalkan kalian itu hanya mengklaim misalkan sumber serat, berarti hanya melihat peraturan ini saja. Ini tok yang dilihat. Beda kalau misalkan kalian itu di produk labelnya itu ada klaim fungsi zat gizi. Klaim fungsi zat gizi. Kalau misalkan di produknya itu ada klaim fungsi zat gizi, berarti persyaratannya itu ini, harus ada pernyataan ini, kemudian kalian juga perlu menghitung karena di kandungan serat ini minimal 3 gram per sajian. Harus kalian cek di informasi nilai gizi apakah beneran persajian itu mengandung 3 gram per sajian. Atau misalkan kalian ada klaim di labelnya ada klaim fungsi lain. Berarti yang dilihat adalah pernyataan ini, kemudian dicek persyaratan lainnya itu ada ini
ini nanti yang harus mungkin ada yang perlu dihitung juga. Itu yang atas. Kemudian ini produknya apa? Tortilla kan? Happy Tortilla Chips. Snack. Kemudian ini ada klaim rendah gula kan di sini. Sedangkan di klaim rendah gula, kalau kalian cek rendah gula. Rendah gula kan berarti dia masuk ke kandungan gizi. Nah, ini rendah gula. Ini kan ada keterangannya kan, 2 dan 3. Termasuk semua monosakarida dan disakarida. Monosakarida itu adalah contohnya glukosa, fruktosa. Disakarida itu misalkan galaktosa atau ya itu contohnya. Terus ini yang perlu diperhatikan, klaim rendah gula itu hanya berlaku pada produk ini. Permen, sirup, minuman serbuk, jus, jeli, selai, dan minuman. Sedangkan punyanya Gusti itu produknya adalah Happy Toast. Ini kan bentuk padat ya, bukan termasuk golongan yang disebutkan ini. Gitu, Gusti, bagaimana? Iya Bu, untuk yang sumber serat itu sebenarnya saya kalau nggak salah ngelihat di bagian atas itu Bu, yang di peraturannya, bukan di syarat. Jadi mungkin saya kurang teliti. Untuk yang rendah gula juga kurang lihat persyaratan kalau ternyata itu hanya bentuk cair seperti itu Bu. Iya, ini ada. Memang sih tulisannya tuh kecil sih di bawah Iya, Bu. ini. Sudah ya, Gusti? Ya Bu, baik, terima kasih. Ada lagi Alfia. Baik, Bu. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Jelas sekali. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin izin bertanya, Bu, terkait dengan nilai saya di tugas tim SNI. Nah, di sana tuh apa nilai saya 78 gitu. Terus saya kan bingung, ini kok bisa apa ya dapat segini itu kesalahannya di mana. Terus kemarin saya sempat tanya ke teman, katanya mungkin foto produkmu itu kayak sama gitu. Terus saya bilang, enggak kok beda. Oh, atau mungkin di produk itu ada SNI, tapi di tugasnya kamu nggak nulis SNI kayak gitu. Nah, Oke. terus saya jadi bingung. Mungkin Ini bisa jadi dijelaskan, Bu. Alfia, ya jadi memang kalau silakan kalian cek ya untuk teman-teman yang lainnya juga. Kalau untuk yang diklaim kan ada komentarnya, jadi kan bisa dikira-kira salahnya di mana. Sedangkan untuk yang SNI sama halal kan tidak ada komentarnya. Jadi kalau misalnya kalian bingung, kok nggak tepat, padahal menurut kalian tepat, nanti bisa tanyakan di sini. Jadi untuk Alfia di sini kan mata kuliahnya adalah prinsip pengembangan formula makanan. Kemudian instruksinya adalah ya makanan yang digunakan. Sedangkan di sini Alfia ini ada produk-produk yang bukan makanan. Ada produk kosmetik. Itu sih di bagian situnya sih Alfia. Oh, oke, baik, Bu. Ya mungkin saya ya, Bu, yang salah. Soalnya kemarin waktu saya lihat itu halal terus SNI kan ada kayak kosmetik gitu. Nah, saya kayak apa penasaran gitu. Saya coba masukkan buat apa ya, kayak jadikan bahan percobaan. Oh, ternyata benar ini apa ya, harus dicek halalnya juga kayak gitu. Oh iya, Bu, mohon maaf nggih. Terima Jadi kasih, Bu. kalau untuk yang ya nggak apa-apa Alfia. Jadi untuk yang di kuliah karena kuliahnya kita berhubungan dengan makanan, jadi kita fokusnya adalah di makanan. Misalkan kalian ingin menerapkan hal yang sama di obat, di kosmetik, di vaksin dan lain sebagainya, monggo. Tapi itu ranahnya di luar tugas. Atau misalkan kalian ingin bertanya misalkan terkait kosmetik, obat, vaksin dan lain sebagainya, monggo silahkan bertanya. Tapi sekali lagi ya memang itu ranahnya di luar tugas gitu. Hanya sekedar pertanyaan tambahan aja kalau misalkan ingin bertanya terkait dengan materi yang selain makanan. Gitu untuk teman-teman yang lain juga ya. Oke, Alfia sudah. Terus ada Hasna. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Tapi mohon maaf kalau misalkan suara Hasna terlalu berisik di sini. Izin bertanya Bu, untuk komentar di
tugasnya Hasna itu, punya Hasna itu hati-hati dalam satuan gitu, Bu. Nah, setelah Hasna lihat-lihat dengan disatukan dengan ALG itu sebenarnya sama, Bu. Cuma Hasna bingung yang mana yang salah gitu, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, sebentar ya. Saya cek dulu. Nah, kadang-kadang seperti ini, kadang mungkin sayanya yang salah memberikan penilaian dan lain sebagainya. Jadi penting sekali bagi kalian untuk ngecek lagi tugasnya kalian. Karena kemarin itu juga ada yang ternyata saya yang salah dalam memberikan penilaian. Jadi hal seperti ini kan saya perlu ngecek ulang dan mohon dibantu gitu. Nah, ini Hasna 0,24 apa? Seperti ini sih. Jadi kalau kalian menghitung itu satuan itu sangat riskan sekali karena ketika menghitung itu kan harus dibandingkan dengan persyaratan juga ya. Nah, kalau satuannya beda sulit untuk membandingkan. Jadi satuan itu harus lengkap dan benar supaya memudahkan untuk menghitung. Jadi misalkan seperti ini. Ini kan 15% dari ALG. 15% di 1,6, endingnya 0,24 apa? 0,24 gram, 0,24 miligram, 0,24 mikrogram. Meskipun di sini sudah ada tulisan miligram, tapi yang penting lagi untuk menuliskan di bagian akhirnya seperti ini. Nah, yang ini ya kayak gini nih, 60 mikrogram per 100 gram. Ini kan lebih, nah ini juga nggak ada. Jadi hati-hati sekali dengan satuan. Kadang juga kalau tidak hati-hati bisa aja di sini miligram misalkan, kemudian endingnya di sini tertuliskan mikrogram gitu. Gimana, Hasna? Baik, Bu. Terima kasih atas koreksinya. Mungkin Hasna melihatnya cuma di bagian-bagian yang besarnya aja gitu, Bu. Tidak melihat sampai sedetail itu. Tapi terima kasih, Bu, atas penjelasannya. Oke, jadi sekali lagi ya, mungkin untuk teman-teman yang lain juga, ketika kalian menghitung-hitung, itu pastikan satuannya itu benar soalnya. Apalagi dibandingkan dengan peraturan, nanti misalkan di peraturannya itu bilangnya per 100 gram, punya kalian hitungnya masih persajian per 50 gram misalkan. Atau misalkan di peraturannya itu adalah 100 kilokalori, kalian hitungnya 100 mili. Nah, itu riskan banget, soalnya kan sudah beda jauh ya. Kadang kan teman-teman sebenarnya kadang kayak gitu. Di peraturannya 100 kilokalori, kemudian kalian ngitungnya per sajian. Persajiannya misalkan 250 mili gitu. Nah, itu nanti hasilnya nggak sama soalnya. Oke, ada Ati, silahkan. Baik Bu, izin bertanya, namun ini tidak terkait dengan komentarnya Bu Nita, Bu, karena saya menyadari bahwa itu kesalahan dari saya, Bu. Tapi di sini saya sedikit bingung terkait dengan produk yang saya identifikasi gitu, Bu. Nah, di produk yang saya gunakan ini kan seperti biskuit bar itu, Bu. Nah, untuk biskuit ini itu diklaim rendah lemak, sedangkan untuk hitungannya itu tidak sesuai kan, Bu. Tapi di sini tuh tidak dibandingkan dengan SNI-nya, Bu. Maksudnya untuk rendah lemaknya itu tertera bahwa lebih rendah lemak karena dibandingkan dengan makanan ringan berasa kedelai gitu, Bu. Nah, yang saya bingungkan itu apakah jika dibandingkan dengan produk yang serupa tuh bisa dijadikan sebagai klaim ya, Bu? Oke. Teman-teman mungkin bingung ya, saya share deh tugasnya Ati. Nah, di tugasnya Ati ini produknya adalah elemen protein bar. Di klaim perbandingan zat gizi itu tertulis lebih rendah lemak dibandingkan dengan makanan ringan bar rasa kedelai. Gitu. Nah, kita cek persyaratan perbandingan zat gizi.
Perbandingan zat gizi tadi rendah, berarti atau kurang. Nah, di sini itu memang jadi ada persyaratan lain, produk merupakan formula baru. Kemudian dibandingkan dengan produk pangan olahan sejenis dari produsen yang sama, kandungan zat gizi yang dibandingkan lebih rendah atau lebih tinggi. Jadi produknya si elemen tadi itu memang punya beberapa varian. Ini yang tadi nah kebetulan yang varian yang elemen protein bar ini untuk kandungan lemaknya dia itu lebih rendah dibandingkan dengan varian yang rasa kedelai. Jadi bisa kita mengklaim produk kita itu lebih rendah dibandingkan dengan yang lain atau lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain, itu pun juga dibandingkannya itu dengan produk dari produsen yang sama. Sesuai dengan yang di sini dari produk sejenis dari produsen yang sama. Ini. Dan merupakan formula baru. Jadi formulanya itu yang awalnya dari rasa kedelai, yang ini tadi, makanan ringan berasa kedelai, kemudian ketika dikembangkan lagi formulanya, ternyata bisa dibuat protein bar yang lebih rendah lemaknya. Saya sih belum pernah lihat, coba ya kita cari elemen protein bar. Bener yang ini ya, Ati? Iya, Bu. Yang ini ya? Nggih, Bu. Yang rasa coklat, toh? Iya, Bu, yang kemarin itu saya pakai itu yang coklat. Jadi saya kira untuk yang penjelasannya tuh untuk bukan produk elemen gitu, Bu. Maksudnya saya kira di produk bar rasa kedelai yang lain gitu. Jadi membandingkannya itu harus dengan yang produsen yang sama. Mana ya yang rasa kedelai? Ini whey protein. Mungkin bagian proteinnya dihilangkan. Ini barbecue. Nggak ketemu. Atau yang mungkin yang kalian kenal sih, kalau yang elemen mungkin banyak yang nggak kenal ya. Yang soyjoy, bukan soyjoy, ding. Fitbar. Fitbar ya. Fitbar itu punyanya tugasnya siapa ya yang kemarin itu? Itu juga ada klaim kandungan gizi di mana tulisannya itu lebih rendah lemak kalau nggak salah dibandingkan dengan versi original. Nah, terus jadi bertanya-tanya versi original itu yang kayak gimana gitu ya. Ini soalnya yang beredar, yang paling banyak beredar itu yang fruit, terus ini coklat, tiramisu sama kacang. Sedangkan yang original itu yang nggak ketemu. Dia sendiri juga nggak punya produk yang original, sehingga memang hanya dituliskan ya dibandingkan dengan originalnya, tapi tidak bisa dipastikan apakah beneran lebih rendah atau lebih tinggi karena produk pembandingnya itu nggak punya. Tapi kalau klaimnya bilangnya seperti itu. Itu Ati. Baik, Bu, berarti pembandingnya harus dari produsen yang sama ya, Bu? Iya. Ya, baik, Bu, terima Kalau kasih. produsen yang lain kan bisa aja formulanya beda soalnya. Mungkin produsen A formulanya begini, produsen B formulanya begini gitu kan. Jadi kalau membandingkan antar produsen itu terlalu jauh. Kalau membandingkan dengan sama produsen yang sama, berarti kan formula dasarnya itu kan sama. Gitu. Tinggal nanti kita modif-modif untuk menghasilkan klaim yang baru. Gitu. Baik, Bu, terima kasih banyak, Bu, penjelasannya. Lainnya? Ada yang mau nanya? Atau bertanya selain tugas terkait dengan materi?
Fadila Restu adakah? Iya, Bu, ada. Terkendala sinyal, Bu, jadi saya off cam. Oke, nggak apa-apa, off cam aja. Saya cuma mau share tugasmu biar teman-teman yang lain juga tahu ada hal yang perlu diperhatikan untuk ini komentar dari saya itu untuk tugasnya Fadila adalah hati-hati dengan kata melebihi, mana ya? Nah, ini memang kalau kita baca di persyaratannya itu memang misalkan yang klaim tinggi atau dengan sumber itu kan tertuliskan mana ya? Tertuliskan tidak kurang dari. Dituliskannya adalah tidak kurang dari atau sepadan dengan minimal. Tapi kalau kita menggunakan kata-kata melebihi itu adalah konotasinya itu negatif. Seolah-olah melebihi di sini itu tidak memenuhi persyaratan gitu. Padahal kan di sini misalkan punyanya Fadila Restu ini adalah terkait dengan vitamin dan mineral. Nah, ini kan tulisan di sini melebihi dari persyaratan seolah-olah ini tuh apa? Konotasinya negatif atau sesuatu yang tidak diinginkan. Padahal kan ya memang bila kita ingin mengklaim sumber vitamin dan mineral atau klaim tinggi vitamin dan mineral memang harus lebih gitu kan. Jadi lebih baik kata-katanya itu bisa diganti dengan misalkan sudah lebih dari persyaratan atau mungkin sudah memenuhi ketentuan minimal dari persyaratan kayak gitu. Lebih cocok lebih sih daripada melebihi. Mungkin ada beberapa teman juga yang menuliskan seperti itu, jadi hati-hati ketika kita memberikan kesimpulan maupun di penjelasannya, supaya tidak memberikan konotasi yang negatif, atau orang lain berpersepsi yang lain. Gitu ya, Fadila? Iya, Ibu. Kalau Firdina adakah? Iya, Bu. Firdina ada? Ada. Oh, Firdina kecil sekali ya suaranya. Kalau suara saya terdengar jelas kah, Firdina? Iya, Bu. Ini rada macet-macet. Oke. Meskipun agak macet-macet, semoga Firdina bisa mendengarkan suara saya. Jadi ini juga kalian juga perlu hati-hati ketika mengerjakan tugas. Ini tuh misalkan nih ya punyanya Firdina ini, itu sebenarnya tidak ada klaim ya. Kalau tidak ada klaim ya ngapain ditulis gitu kan. Kemudian kesimpulannya sesuai lagi. Ini kan tidak ada klaim tanpa penambahan gula. Terus tiba-tiba di sini dituliskan persyaratannya dan kesimpulannya adalah sesuai. Ini juga mirip sekali dengan tugas yang kemarin tuh ada juga yang seperti ini ya. Jangan-jangan mengerjakannya bareng ya. Sampai kesalahannya juga sama. Jadi kalau misalkan yang dikerjakan itu ya yang hanya ada klaimnya saja. Misalkan seperti ini, oh ada klaim tinggi kalsium, ya udah itu aja yang dihitung. Lainnya kalau tidak ada ya udah diabaikan aja. Tidak perlu dipaksakan harus ada gitu. Tapi kalau misalkan ada ya dituliskan gitu. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Ditya, silahkan Ditya. Terima kasih Bu sebelumnya untuk kesempatannya. Saya itu melihat di komentarnya Ibu Nita di AMS itu apakah ada kata sumber atau mengandung atau dengan di labelnya. Nah itu saya lihat di kemasannya itu mengandung sumber vitamin D gitu Bu. Terus komentarnya Bu Nita lagi itu saya bingung dengan perhitunganmu. Nah setelah saya teliti memang banyak ada kesalahan Bu, itu memang salah saya sendiri waktu menghitungnya kurang teliti. Oke, terima kasih ya Ditya untuk konfirmasinya dan juga untuk kejujurannya. Jadi ini kan di punyanya Ditya ini produknya apa yang digunakan? Susu Bu, tapi di situ saya kan ada yang bentuk padat sama cair. Nah itu saya bentuk padat Bu, jadi salah hitungannya.
Oke, ini yang di sini adalah susunya Cimory. Cimory cair ya. Nah, ini cuma ditulis kalsium, fosfor dan lain sebagainya. Kurang spesifik gitu ya. Klaimnya itu bagaimana tulisan di mana? Di labelnya. Karena kalau kita melihat ke peraturannya sekali lagi, itu kata-katanya pun harus sama. Jadi misalkan kata-kata tadi kalsium. Kalsium itu mineral. Nah, kata-katanya juga harus seperti ini, sumber, atau mungkin bisa diganti dengan, atau diganti dengan mengandung, atau misalkan tinggi, kaya, ya udah pilihan katanya itu hanya itu, tidak ada kata-kata yang lain. Begitu pula misalkan untuk yang ini, klaim perbandingan zat gizi. Bukan. Fungsi zat gizi misalkan. Misalkan fungsi zat gizi ingin menulis protein bla 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 bla. Yang diizinkan ya hanya klaim ini saja untuk peraturan ini. Jadi kalau misalkan kalian ingin menuliskan yang lain itu ya harus izin lagi gitu kan. Nah, kalau kalian ya nggak pengen ribet misalkan ya udahlah sesama aja dengan peraturan yang ini, ya kalimatnya itu harus ini, titik komanya bahkan harus sama gitu loh. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi klaim-klaim yang berlebihan, yang macam-macam itu malah justru menimbulkan pertanyaan karena itu nggak ada di peraturan. Yang misalkan produk ini mampu mengobati bla 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 bla. Makanan itu bukan untuk mengobati, makanan itu kan untuk penunjang. Ya mengobati kan obat gitu loh. Jadi kalau sampai mengobati bla 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 ya paling mengobatinya kalau misalkan benar ya mengobatinya juga mungkin butuh waktu lama, kemudian juga dosis yang harus dikonsumsi juga tinggi sekali. Gitu, terus yang perhitungan juga Ya Bu, saya tadi menghitung kembali. itu juga Ternyata salah. hati-hati juga ketika menghitung. Ya latihan ya mulai dari sekarang. Misalkan nanti kalian menghitung seperti ini lagi itu sudah tahu caranya. Oke, ini ada yang... Baik Bu, terima kasih. Oke, Ditya. Ini ada yang angkat tangan lagi, ada Vina, silahkan. Ibu izin bertanya. Ya, Vina, gimana? Ibu izin bertanya, apakah minuman yang mengandung alkohol itu dapat diajukan ke SNI agar dapat standar nasional Indonesia, Bu? Terus izin bertanya lagi, jika ada minuman beralkohol, wine, Bu, wine yang diklaim tidak memiliki kandungan alkohol di dalamnya, yang kebetulan itu dari luar negeri, apakah ketika diedarkan di Indonesia, itu tuh jika diajukan lagi ke MUI itu akan dites ulang atau langsung diberi izin label halalnya, Bu? Terima kasih. Tadi minuman yang apa tadi contohnya? Minuman Wine. beralkohol, Bu. Minuman beralkohol. Terus yang bentar. Saya kok jadi lupa ya. Saya buka dulu deh untuk syarat halal ini materinya. Bentar ya, masih buka materi. Tadi yang pertanyaan yang pertama tadi apa, Vina? Jika ada minuman yang beralkohol, apakah bisa diajukan SNI-nya, Bu? Oke, minuman beralkohol. Ini yang saya ada SNI vegetable wine, ada koktail anggur, sama sparkling wine. Jadi nanti juga minuman beralkohol itu kan juga banyak ya macamnya. Kalau misalkan dia disesuaikan aja dengan jenis minuman apa. Misalkan dengan wine, ini ada 3 jenis wine, nanti bisa dicek mana yang lebih mendekati kayak gitu.
Kemudian kalau terkait dengan halal, sebentar. Saya cek dulu di materi halal itu. Berarti dia masuk ke fermentasi kan. Kalau fermentasi berarti ada atau menggunakan mikroba. Yang pertama nanti untuk mikrobanya, mikroba yang digunakan untuk fermentasi itu media pertumbuhannya itu apa gitu ya. Misalkan media pertumbuhannya ada darahnya, nah itu perlu dipisahkan. Kalau tidak dipisahkan juga nggak bisa. Di media pertumbuhannya itu ada babinya nggak dan keturunannya, dan turunan babi misalkan. Nah itu perlu dicek lagi. Kemudian bahan tidak menyebabkan infeksi atau intoksikasi atau istilahnya tidak berbahaya gitu ya. Kalau misalkan itu adalah minuman fermentasi, alkoholnya tinggi dan bisa menyebabkan mabuk, nah itu kan mabuk itu kan hal yang berbahaya bagi manusia. Itu juga tidak bisa mendapatkan sertifikasi halal. Kemudian wine terus alkohol itu masuk ke jadi macamnya minuman alkohol tuh banyak ya. Ada Hammer. Ini yang jelas haram, jenis Hammer atau minuman keras alkoholik beverage. Terus ada bir, kandungan alkoholnya tuh dia juga tinggi. Ini juga ada banyak macamnya. Kemudian ini alkohol yang biasa itu juga tidak bisa dapat sertifikat halal. Ini juga ada jenis wine. Terus ini akan ada alkoholnya. Jadi kalau misalkan nih di makanan atau minuman itu ada alkoholnya, contohnya seperti apa ya, tape gitu ya. Tape itu mengapa dia halal? Karena meskipun ada alkoholnya, tapi alkoholnya itu tidak menyebabkan mabuk. Kalau kita makan tape, misalnya tape ketan ya, yang ketannya itu ada gitu. Kalau misalkan tape ketan itu dipisahkan, kemudian airnya itu kita konsumsi, itu yang nggak boleh. Karena itu kalau sudah dipisahkan seperti itu, nanti konsentrasi alkoholnya dia bisa naik dan bisa menyebabkan mabuk. Itu menurut MUI ya, menurut MUI untuk produk-produk fermentasi, makanan fermentasi, misalkan seperti tape dan lain-lain kayak gitu. Yang nggak boleh adalah kalau kita memisahkan air tapenya itu kemudian dikonsumsi sendiri, itu yang nggak boleh. Atau misalkan dia tetap mengandung alkohol, ada alkohol sisa, itu konsentrasinya tidak boleh lebih dari 0,5. Mana ya persyaratan itu? Ini ding. Alkoholnya tidak boleh lebih dari 1% ding di sini. Itu, dan alkoholnya bukan berasal dari Hammer, itu boleh. Jadi misalkan nih kita bikin minuman gitu ya, terus kemudian ada alkoholnya, misalkan ada sisa alkoholnya, dan itu alkoholnya bukan berasal dari industri Hammer, itu yang diizinkan adalah 1%. Atau misalkan produk makanan atau minuman apapun yang dalam proses pembuatannya itu membutuhkan alkohol, itu nanti alkoholnya harus dipisahkan, dan sisanya itu tidak boleh lebih dari 1%. Paling aman sih 0,5%. Gimana, Vina? Sudah paham, Ibu. Jadi kalau semisal itu sudah dapat lisensi halal dari luar negeri dan ketika masuk ke Indonesia, itu diperiksa kembali jika diajukan ke MUI, Ibu. Kalau misalkan ini kalau sudah dapat logo halal dari luar negeri, itu tidak perlu diperiksa lagi. Jadi MUI itu sudah mengakui banyak sekali lembaga halal yang serupa dengan MUI dari luar negeri. Jadi kita boleh menggunakan dasar itu gitu. Tapi kalau misalkan produknya itu belum dapat sertifikat halal dari lembaga di luar negeri, kemudian mau diendarkan di Indonesia dan mau meminta sertifikasi di Indonesia, itu juga boleh.
Banyak kok produk-produk yang dari luar negeri dapat sertifikat halal MUI itu banyak sih, kalau kalian cek di kemasannya itu ada. Gimana Vina? Masih adakah yang belum terjawab pertanyaannya? Jelas. Terima kasih, Bu. Oke. Lainnya? Ini pertemuan untuk kuliah dan praktikum prinsip pengembangan formula makanan terakhir dengan saya ya. Jadi misalnya kalian masih ada pertanyaan terkait dengan materi, kalau tugas harus sesuai, kalau bukan tugas boleh bebas asalkan masih rempet dengan materi. Misalkan terkait dengan vaksin halal atau kosmetik halal. Kemarin juga ada yang nanya terkait dengan kosmetik halal. Itu boleh. Ya pertanyaan aja, bukan untuk tugas ya. Tadi itu saya mau ngecek tugasnya siapa ya? Oke, ini ada Zahwa yang angkat tangan. Silahkan Zahwa. Ya, Bu Nita, terima kasih atas kesempatannya. Bu Nita, izin ingin bertanya pada tugas saya. Kan jenengan komentar bahwa tidak ada klaim perbandingan zat gizi dan fungsi lain, jadi di persyaratan bisa dikosongi, di label hanya ada. Nah, itu berarti yang persyaratan fungsi lain seperti karbohidrat 2-8% itu enggak usah diisi, tapi diklaim pada labelnya aja yang ditulis. Apa gimana gitu? Bentar, saya Terus, buka dulu tugasnya. Bentar ya, sambil nunggu saya buka tugasnya punyanya Zahwa. Ini ya tugasnya Zahwa. Bu. Di produk, nah ini misalkan, di perbandingan zat gizi kan tidak ada klaimnya. Terus tiba-tiba di persyaratan kamu tulis tinggi. Loh, yang ngapain ditulis? Enggak ada. Itu, Bu. Itu kayaknya saya tipu. Saya enggak cek lagi. Kurang teliti, Bu. Mohon maaf. Ya itu kalian yang tipu kan saya jadi yang bingung kan saya, karena saya kan yang ngoreksi. Jadi kan saya hanya mengoreksi berdasarkan apa yang kalian tulis apa adanya, entah tipu atau mungkin lupa nggak dihapus dan lain sebagainya. Saya nggak tahu yang itu. Yang saya lihat adalah tugas yang kalian kirimkan tuh seperti ini. Terus B6. Nah, di sini yang fungsi zat gizi ini diklaimnya kan hanya B6 aja. Yang B3 sampai B12 kan nggak ada, jadi ya nggak perlu ditulis, yang ngapain gitu loh. Gimana yang Zahwa yang ini? Bu, yang fungsi lain tadi. Sama tulisan di komennya kan sama dan fungsi lain. Jadi yang di persyaratannya itu nggak usah ditulis yang itu karbohidrat, natrium sama kalium. Apa gimana gitu? Tidak fungsi ada. Lain. Fungsi zat gizi dan fungsi lain jadi di persyaratan bisa dikosong. Mizon ini fungsi mizon ini minuman ini ya, isotonik ya? Bu, minuman isotonik. Fungsi lain. Coba cek. Di klaim fungsi lain ada nggak persyaratan karbohidrat bla 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 itu? Nggak ada. Bu. Yang untuk ini isotonik. Loh, klaim fungsi lain itu yang ini. Klaim fungsi lain itu hanya untuk serat pangan, pernyataannya seperti ini. Wes tok. Ini tok. Kalau yang
maksudmu tadi itu adalah di klaim isotonik. Jadi kamu ngisinya itu harusnya yang bagian isotonik ini. Jadi yang bagian ini yang karbohidrat, natrium, kalium itu dipindahkan ke klaim yang isotonik karena dia masuknya adalah di klaim isotonik, bukan klaim fungsi lain. Siap, Bu. Paham, Zahwa sampai sini? Paham. Jadi hati-hati lagi mungkin teman-teman yang lain. Jadi dilihat, oh ini klaim isotonik nih. Jadi kalau klaim isotonik persyaratannya tuh segini banyak. Dah dari persyaratannya segini banyak, mana yang bisa kalian bandingkan? Jadi misalkan nih nomor 1, persyaratannya begini, tapi kan kalian nggak bisa analisa, ya udah nggak usah gitu kan. Jenis glukosa, jenis karbohidrat, cek lagi mana. Oh ada nggak jenis di labelnya tertulis nggak? Kalau tertulis ya tulis apa, kalau tidak tertulis ya beri keterangan tidak tertulis. Kandungan karbohidrat juga dicek berapa, fruktosa jika ada dicek lagi, semuanya dicek sampai ke peruntukannya. Nah, sedangkan yang di fungsi lain kan hanya cek lagi, ini klaim fungsi lain, itu isinya hanya ini aja. Jadi selain ini, selain kata-kata yang ini, itu berarti bukan diklaim fungsi yang lain. Gitu. Terus juga di nice and neutral. Nah, ini juga fungsi zat gizi, klaim fungsi zat gizi. Klaimnya ini saya juga bingung sih ini. Ini tulisnya ada, tapi di sini kok kosong. Gimana, Zahwa? Ya Allah, Bu. Itu sebentar, Bu. Nice, natural lipid. Itu sepertinya tidak ada, Bu. Di produknya tidak ada apa persyaratan seperti itu. Tapi saya masukkan yang sesuai di PDF itu, Bu. Jadi keterangannya tidak ada keterangan pada produk. Salah ya, Bu. Ya, maksudnya gini, kalau misalkan di produknya itu tidak ada klaim yang menuliskan seperti ini, ya nggak usah ditulis gitu loh. Ya, Bu, siap, Bu. Gitu. Tapi ini Zahwa sudah bagus sekali berusaha mengidentifikasi lebih dari satu produk. Ya meskipun masih ada yang salah-salah lah ya, nggak apa-apa. Yang penting usahanya untuk mengidentifikasi banyak produk itu yang perlu diapresiasi. Oke, lainnya adakah? Sama itu, Bu, jenengan kasih merah-merah itu apa sebaiknya saya tidak perlu mencantumkan kata-kata seperti itu, gitu. Bentar, Untuk tak tutup. perhitungan klaim isotonik tadi. Apa ya? Ini mestinya di perhitungannya ini ada yang nggak beres ini. Kalau saya beri tanda merah, tapi di sini di komentar kok nggak ada ya. Oh ini sudah. Di tabel hanya menyebutkan klaim kandungan gizi itu sumber vitamin B, tapi di perhitungan ada karbohidrat, total natrium dan kalium. Oh, jadi gini yang tadi juga di sini itu kan hanya sumber vitamin B6 aja. Terus jadi saya mengiranya oh ya udah berarti perhitungannya harusnya yang ini gitu kan. Makanya saya itu bingung. Kok ini ada perhitungan yang karbohidrat natrium itu ternyata kan untuk menghitung yang ini gitu loh. Padahal di fungsi lain itu nggak perlu ngitung ini. Gitu. Jadi karena meletakkannya itu salah, sehingga saya persepsinya juga salah gitu. Terima kasih, Bu. Oke, sudah, Zahwa. Sudah. Untuk yang tadi kan juga ada merah-merah di gram serat ya, Bu. Itu memang saya kayaknya saya salah masukkan
perhitungan, Bu. Setelah saya tadi tanya-tanya ke teman-teman juga. Yang mana? Yang bawa sendiri insya Allah, Bu. Yang jenengan kasih merah-merah di gram-gramnya. Nah, itu, Bu. Iya, ini juga tidak kurang dari 3 gram per 100 gram. Terus di sini tiba-tiba kilokalori. Terus di sini Iya, Bu. bawahnya juga kembali ke gram. Ini kan ya orang lain kan bingung ya kalau Iya, Bu. melihat Mohon maaf. ditelusuri gitu. Gitu. Apalagi Zahwa? Insya Allah sudah cukup, Bu. Terima kasih atas penjelasannya, Bu Nita. Oke, sama-sama. Lainnya ada lagi yang ingin ditanyakan? Briliana? Ya, Bu, izin konfirmasi tugas saya yang klaim produk makanan yang bagian penjelasan klaim itu, Bu. Di situ tulisan protein dan kalsium yang disebutkan pada kemasan produk sesuai dengan persyaratan itu kenapa nih, Bu, kok ditandai warna merah? Apakah ada salah penulisan atau salah kata-kata di tugas saya nih, Bu? Oh iya, tidak disebutkan berapa kalsium pada produk. Memang di informasi nilai gizinya tidak ada kadar kalsiumnya. Kalau yang itu saya yang salah, Bu, saya kurang teliti. Yang ini, Bu, untuk klaim fungsi zat gizi, protein, dan kalsium yang disebutkan pada kemasan. Sebentar, Briliana bisa lebih dekat dengan mic-nya kan? Suaranya kecil ya. Oh, nggih, Bu. Untuk yang bagian penjelasan klaim, Bu. Yang ini kan? Nggih. Nah, untuk yang tidak disebutkan berapa kalsium yang ada pada produk itu saya yang salah lihat, kurang teliti. Tapi untuk yang klaim fungsi zat gizi, protein, dan kalsium yang disebutkan pada kemasan produk sesuai dengan persyaratan, itu kenapa nggih, Bu, kok di blok warna merah? Apakah ada salah penulisan atau Untuk klaim bagaimana, Bu? fungsi zat gizi, protein, kalsium. Protein, bentar. Fungsi zat gizi. Protein. Jaringan sama perkembangan anak. Lagi jaringan tubuh. Kalsium membantu pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang. Kalsium. Ini persyaratan lain mengandung kalsium lebih dari 400 mg per sajian. Dan disertai pernyataan ini, kandungan fosfor dalam pangan tidak boleh melebihi kadar kalsium. Hitungannya ada apa enggak? Yang protein. Yang ini ada enggak? Mungkin saya terlewatkan. Liliana. Untuk mengklaim fungsi kalsium, kalimat ini itu harus ada pernyataan ini atau harus memenuhi persyaratan 2 ini. Ini perhitungannya Anda apa enggak? Mohon maaf, Bu. Pada waktu itu saya kurang teliti untuk melihatnya, Bu. Sebenarnya ada dalam kemasannya itu ada, tapi saya tidak menghitung itu. Hati-hati ya kayak gitu-gitu. Jadi misalkan seperti ini, kalsium boleh dituliskan seperti ini bila memenuhi 2 persyaratannya ini. Kalau yang protein tadi nggak harus ada persyaratan lain. Yang protein tadi, nah protein nggak cukup nih, 2 doang, nggak ada persyaratan lain. Kalau yang kalsium ada. Terus tidak disebutkan jumlah laktosa. Oke, rendah laktosa tidak lebih dari 10 mg per 100 gram. Kita cek laktosa. Isotonik, penambahan gula, laktosa. Hanya untuk produk yang lazim mengandung laktosa dan produk penggantinya. Ya, untuk produknya ini
susu. Oke, susu memang normalnya ada laktosa, ternyata di sini tidak ada. Oke, yang ini memang tidak ada ya? Tidak disebutkan ya jumlah laktosa di produknya berapa? Di informasi nilai gizi nggak ada? Mohon maaf Bu, suaranya kecil sekali. Suara saya emang kecil lah, yang lainnya bisa dengar kah? Ini sudah volume maksimal ya? Kecil, Bu. Jelas Bu. Sekarang sudah Oke. jelas gitu. Oh, sekarang udah jelas? Sudah Ya, Bu. sudah. Mungkin terlalu jelas ya. Ini volume saya tak maksimal soalnya. Yang laktosa tidak produk susu tadi yang produkmu itu memang secara normal ada atau mengandung laktosa. Kemudian tidak disebutkan jumlah laktosa. Di informasi nilai gizi memang tidak ada jumlah laktosanya. Ada Bu, berupa gula monosakarida sama disakarida, tapi saya waktu itu keburu-buru jadi kurang Yo, teliti. hati-hati ya. Iya. Padahal ini waktunya masih 1 jam lagi loh ketika mau mengumpulkan. Saya kan soalnya ya sekali lagi saya itu melihatnya kan yang sudah kalian kumpulkan itu apa adanya gitu. Saya kan nggak tahu kalian terburu-buru atau mau tidak teliti dan atau tipe kan saya nggak tahu. Saya tahunya pekerjaan kalian seperti ini ya itu yang saya nilai gitu. Oke, Briliana sudah cukup paham untuk tugasnya? Sudah Bu, terima kasih Bu atas penjelasannya. Lainnya ada lagi kah? Zikri adakah? Halo. Oke, ini punyanya panggilannya siapa ini? Azikri atau Zikri atau Ikri atau gimana? Zikri. Zikri, oke. Nah, ini juga ya Zikri lebih hati-hati ketika mengerjakan. Ini fungsi zat gizinya juga nggak ada klaimnya kok tiba-tiba kesimpulannya di sini sesuai. Ini kan jadi kayak uka-uka gitu ya. Ini apa kok tiba-tiba sesuai gitu. Terus juga dicek lagi persyaratannya juga dicek lagi sumber fosfor itu gimana. Ini sumber fosfor di sini 60 gram per 100 gram kan bertanya-tanya. Sumber vitamin 1,5 gram. Terus yang rendah lemak bagaimana? Atau misalkan ini itu persyaratannya untuk apa? Tolong lebih apa ya? Minimal 60 gram per 100 gram itu apa? Sumber kalau sumber vitamin sama mineral juga enggak. Nah, ini yang membuat orang yang membaca itu juga bingung gitu. Ini klaimnya begini tapi kok persyaratannya begini gitu. Terus yang di perhitungan itu juga, nah ini malah nggak ada satuannya, ending-endingnya cuma tinggal 45 doang. 45 itu 45 apa? 45 kilo, 45 ton, atau 45 mikro, per apa juga, per 100 gram, per 200 mili, atau per apa. Jadi kalau kalian lihat, 4 gram per 100 gram sama 4 gram per 50 gram itu udah beda soalnya. Kalian punya produk 100 gram, proteinnya 4 gram gitu. Sama kalian punya produk 50 gram, proteinnya 4 gram. Jadi lebih tinggi yang mana proteinnya? Saya jadi ingin bertanya. Saya tulis deh pertanyaannya. Yang A. Mungkin yang lainnya yang mau jawab. Ada 4
gram protein di 100 gram cookies dah. Sama ada 4 gram protein di 50 gram cookies. Pertanyaannya adalah mana yang lebih tinggi, mana protein. Kalian empatnya nggak pas. Intinya antara produk A sama produk B, mana yang proteinnya lebih tinggi? Yang A apa yang B? Produk B. Yang B, Bu. Yang B ya, yang lebih tinggi proteinnya adalah yang di B. Karena kalian tuh hanya punya 50 gram, tapi kandungan proteinnya itu 4 gram. Sedangkan yang pertama itu kalian punya 100 gram, kandungan proteinnya itu hanya 4 gram. Yang lebih tinggi kandungan proteinnya adalah yang B. Nah ini loh pentingnya menuliskan satuan ketika menghitung dan membandingkan. Karena di belakangnya itu pernya itu beda, nanti hasilnya juga beda. Atau misalkan ini, 4 gram protein di 100 gram cookies sama 2 gram protein di 50 gram cookies, itu sama. Kandungannya ini dua-duanya sama. Padahal kan angkanya beda ya, tapi kok sama? Ya sama. Ada 4 gram di 100 gram sama 2 gram di 50 gram ya sama. Meskipun angkanya beda, tapi ini sebenarnya adalah sama. Tuh. Oke, ada yang mau tanya enggak? Kalau nggak ada, saya ada yang mau tanya. Misalkan nih kalian mau liburan ke luar negeri, misalkan, amin ya, semoga kita bisa jalan-jalan ke luar negeri sepuasnya tanpa harus bingung mau vaksin yang mana. Terus ketika kalian pergi ke luar negeri, atau gini deh, studi kasus, misalkan anggaplah namanya adalah A, si A mau ke luar negeri, agamanya adalah Islam. Kemudian ketika dia di luar negeri, dia itu concern sama halal pangan gitu. Terus ketika ke luar negeri dia mengkonsumsinya makanan yang vegan. Jadi tidak mengkonsumsi daging sama sekali. Kira-kira makanan yang vegan yang di luar negeri itu kalau terkait dengan halal masih aman atau masih menimbulkan pertanyaan? Atau bagaimana menurut pendapatnya kalian? Masih menimbulkan pertanyaan. Menimbulkan pertanyaan. Oke, coba yang pertama Dito dulu, bagaimana pendapatnya Dito? Iya Bu, meskipun itu dari produk vegan, itu kan dari perusahaan yang menyediakan jasa makanan, kita kan nggak tahu dari pengolahannya, dari alat-alat yang ada di dapurnya, lalu mungkin ada kontaminasi atau penambahan bahan-bahan seperti minyak-minyak yang berasal dari hewan, seperti itu kan kita nggak tahu Bu. Jadinya masih perlu dipertanyakan atau terdapat titik kritis dari penyajiannya itu Bu. Dari pengolahan dan juga penyajian makanannya itu meskipun itu produk vegan. Terima kasih. Oke, terima kasih Dito. Tadi yang cewek siapa ya? Sebelum dapat angkat tangan yang barengan sama Dito. Gusti, siapa? Oh iya, Gusti. Silakan. Ya, kurang lebih sama seperti Dito, Bu. Kan masih belum tahu secara jelas asal-usul dari makanan itu, walaupun makanan itu dari vegan. Kan untuk mendapatkan halal itu juga perlu hal lain yang dipertimbangkan gitu, Bu. Bukan hanya dari produk itu vegan atau berupa daging seperti itu. Oke, terima kasih Gusti. Dava, gimana pendapatnya Dava? Iya Bu, kalau dari saya sih, ya itu Bu, sama kayak Putri juga gitu. Kita kan nggak tahu apa yang digunakan minyak itu. Tapi kalau suatu toko restoran tersebut memberikan informasi minyak, misalnya minyak jagung itu, ya saya kira nggak apa-apa sih Bu untuk dikonsumsi. Oke. Itu, terima kasih. Jadi kalau menurut kalian apa yang harus dilakukan oleh si A tersebut ketika di luar negeri?
dia harus makannya kayak gimana gitu. Ya nggak apa-apa sih menurut pendapat kalian aja. Mungkin bisa itu Bu, meng-cross check terlebih dahulu apakah, bertanya kepada pemilik restoran apakah di sini adalah, makanannya yang dijual itu adalah makanan halal atau tidak, seperti itu Bu. Lalu, mungkin kalau, dilihat itu kan kadang di restoran luar negeri itu yang tahu-tahu dari film-film dan juga drama-drama itu kadang ada, apa, vlog-vlog itu juga tertulis gitu di, menunya itu bahwasanya itu adalah menu makanan halal gitu Bu, mungkin. Terima kasih. Oke. Lainnya ada lagi yang punya pendapat? Apa yang harus dilakukan oleh si A ketika di luar negeri? Kalau di Indonesia, Malaysia, kalau luar negerinya Malaysia masih gampang lah ya cari makanan halal. Di Singapura juga masih lumayan lah, lumayan gampang. Di Thailand itu makan ada juga yang sentra halal. Di Jepang itu juga ada wisata khusus halal gitu ya. Tapi kalau misalkan pas nggak ketepaan di tempat-tempat seperti itu gitu, itu kalau menurut kalian apa yang harus dilakukan oleh si A? Ada yang punya pendapat? Atau mungkin kalian sendiri bayangkan kalian ke luar negeri, terus kalau menurut kalian harus bagaimana? Mau nambahin Bu, boleh? Silahkan. Mungkin, si A itu bisa, berbelanja di supermarket lalu membuat makanan sendiri di rumahnya Bu, selain, bertanya dengan penjual makanan cepat saji. Mungkin kalau dia ingin lebih halal, lebih terjamin dia bisa membuat makanan sendiri dengan memilih bahan-bahan yang sudah halal di market, seperti itu Bu. Kalau di market itu kan kadang sudah ada yang ada logo halalnya, dengan memilih yang ada logo halalnya dari luar negeri seperti itu, dan memasak sendiri itu mungkin jadi salah satu alternatif lain untuk si A. Terima kasih. Oke. Lainnya ada lagi yang mau berpendapat? Oke, kalau misalkan si A itu ada di rumahnya misalkan atau di kos-kosannya itu bisa masak sendiri. Jadi tapi harus hafal juga kan ada di komposisi gizi misalkan nanti tulisan misalkan kayak di Korea, Jepang, Cina itu kan tulisannya kan beda ya sama di Indonesia. Nah, itu harus hafal kalau atau istilah lain dari babi itu apa aja. Tulisannya itu bagaimana? Itu kita bisa cek di komposisi gizinya kayak gitu. Kemudian masak sendiri jauh lebih aman memang. Tapi kalau misalkan dia sedang berada di konferensi misalkan di mana ya dia harus makanan itu ya hanya yang disediakan oleh dari hotelnya misalkan nggak bisa masak itu memang opsinya memang vegan yang paling aman ya. Jadi menghindari makanan yang dari daging merah. Kalau seafood aman seafood. Tapi sekali lagi di makanan itu kan tidak hanya dari bahan bakunya itu, tapi juga mungkin itu menggunakan bahan-bahan yang lain. Jadi ada yang perlu dicermati, ada bahan tambahan sama bahan penolongnya. Mungkin ada yang menggunakan angciu, terus mungkin hammer wine untuk proses pemasakannya itu mungkin ada. Memang kita bisa bertanya sih ya, apakah ini mengandung ini gitu kan. Tapi kan memang kadang tidak sempat bertanya atau mungkin yang ditanyain tidak tahu dan lain sebagainya. Nah, itu ya sekali lagi kembali ke diri kita. Kalau misalkan ada beberapa orang yang berpendapat ya udah yang penting kita menghindari untuk yang bahan baku, untuk bahan tambahannya tinggal bismillah aja karena kita juga nggak tahu gitu kan. Itu juga ada yang seperti itu. Tapi ada lagi yang ya udahlah saya mau konsumsi yang buah-buah aja yang udah pasti-pasti aja itu juga boleh. Tapi yang pasti adalah kita harus memprioritaskan nyawa kita dulu gitu ya, harus memprioritaskan nyawa kita dulu, kita selamat dulu. Bahkan kalau berdasarkan MUI, ini sekali lagi yang saya jelaskan adalah berdasarkan fatwa MUI, tapi kalau misalkan kalian punya pendapat yang berbeda atau ilmu yang berbeda nggak apa-apa. Tapi kalau di MUI itu fatwanya adalah kita menyelamatkan nyawa dulu. Kalau memang hal-hal lain tidak bisa dihindarkan itu bahkan boleh mengkonsumsi babi atau daging anjing itu boleh kalau udah pepet banget nggak ada makanan sama sekali. Misalkan tadi di konferensi udah lapar banget udah nggak sempat sarapan, makan siangnya paling juga cuman buah, kemudian malamnya kok udah nggak makan lagi, ya
gimana nanti kan tambah sakit gitu kan. Nah itu diperbolehkan untuk mengkonsumsi misalkan tadi yang makanan vegan meskipun masih ada wine, mungkin ada angciu dan lain sebagainya itu masih boleh. Tapi kalau ada opsi lain yang sekiranya lebih aman, nah itu bisa memilih untuk opsi lain. Dan itu juga berlaku juga untuk vaksin. Jadi vaksin itu kalau di Indonesia yang jelas halalnya adalah Sinovac. Kalau yang lain itu kan masih ada bersinggungan dengan babi. Jadi nggak bisa dapat sertifikasi halal. Tapi kembali lagi kepada diri kita mau pakai yang mana. Kalau yang mau yang Sinovac yang jelas halal juga monggo, mau pilih yang lain juga boleh. Karena itu sekali lagi berkaitan dengan nyawa. Bahkan kalau kita ke luar negeri, mau umroh, mau ke Arab itu kan harus vaksin SARS-CoV juga, MARS itu kan juga mirip-mirip sama COVID ya, saudaraan lah. Dan itu kan vaksinnya, beberapa vaksin itu juga masih ada yang mengandung atau bersinggungan dengan babi. Nah yang penting kalau di MUI yang saya jelaskannya dari MUI itu nyawa dulu diselamatkan gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi nanti misalkan ketika UTS itu ada hitung-hitungan terkait dengan klaim sudah bisa ya menghitungnya. Jadi karena soalnya juga lumayan nih yang hitung-hitungan nanti. Makanya saya benar-benar membahas yang berkaitan dengan klaim karena yaitu soal UTS-nya hitungannya lumayan banyak dan lumayan kan jelimet juga ya, harus dibandingkan satuannya harus bagaimana dan lain sebagainya itu. Sekali lagi ada lagi yang ditanyakan terkait dengan materi kuliah. Nggak Cukup, ada? Bu. Cukup ya. Kalau cukup kita akhiri saja untuk praktikumnya. Ini kalian punya waktu banyak sekali ya, sudah selesai. Nggak ada lagi kan setelah ini? Bisa berakhir pekan lebih awal. Mau tidur-tiduran, mau masak, atau mau mengerjakan tugas, monggo silakan, punya banyak sekali waktu. Dan juga saya mohon maaf bila selama mengampu di mata kuliah ini ada salah atau kurang dalam pembimbingan. Terima kasih juga pada kalian yang sudah berkenan mengikuti kelas dengan sangat baik. Meskipun sinyalnya yang jelek, atau lagi lapar karena belum makan, atau bokongnya udah panas, atau punggungnya udah sakit, tapi alhamdulillah kalian masih bisa tersenyum di sore hari ini. Oke, saya akhiri. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nita.